Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa peserta kuliah Statistika Geodesi. Siang hari ini di minggu ke-7 ya, kita akan mempelajari tentang distribusi T dan distribusi F. Jadi hari ini kita akan belajar tentang distribusi T. Nah, perhatikan ke lembar PDF yang sudah saya bagikan. Jadi ini berdasarkan teorema limit pusat ya, central limit theorem. Jadi apabila X bar adalah rataan dari suatu sampel berukuran N yang diambil dari populasi dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat gitu. Jadi intinya jika ada sebuah populasi dengan rataannya mu dan variansinya sigma kuadrat begitu ya. Nah, kita ambil sebuah sampel dari sini, sebuah sampel yang dia berukuran N. Ambil sebuah sampel yang berukuran N. Nah, dari sampel yang ada kita bisa tentukan pertama rataan sampel dan variansi sampel S kuadrat gitu. Ini sudah dipelajari sebelumnya. Nah, perhatikan bahwa seandainya kita mengambil sekian sampel dari sebuah populasi ya. Jadi mengambil sekian sampel dari populasi, sampel satu yang ini, sampel yang kedua, yang ketiga, yang keempat, gitu ya, yang kelima, ya. Bisa dengan ukuran beda-beda atau sama n-nya, ukuran sampelnya. Nah, pastikan setiap sampel dia punya rataan masing-masing. Katakanlah ini X1 bar, ini X2 bar, dengan variansi yang kedua, yang ini adalah X3 bar, rataan dari sampel ketiga, dan variansi dari sampel ketiga ya, dan seterusnya gitu. Nah, konsepnya adalah X bar, rataan yang diambil dari masing-masing sampel, X bar 1, X bar 2, X bar 3 dan seterusnya ya, sampai misalkan ke berapa ya, ke N misalkan gitu. Nah, ini mengikuti distribusi normal gitu ya. Jadi rataan dari setiap sampel yang diambil itu akan membentuk sebuah distribusi normal juga gitu. Nah, ingat bahwa populasinya adalah memiliki rataan mu dan variansi sigma kuadrat. Ini keduanya adalah parameter, jadi tidak berubah nilainya ya gitu. Lain dengan nilai X bar dari masing-masing sampel, dia semua berbeda nilainya gitu. Secara umum ya berbeda. Gitu. Karena itu X bar adalah variabel acak, tetapi mu dia variabel yang bukan variabel, dia adalah parameter, nilainya konstan begitu. Jadi biasanya X bar yang manapun itu dihitung ya untuk mengestimasi mu yang dia konstan nilainya ya, rataan dari populasi ya, sebagai parameter. Nah, kita lihat, saya tulis di lembar terpisah. Tadi ini adalah populasinya dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat, ini parameter. Oke. Nah, sampel yang diambil di sini sekian sampel berukuran N, katakanlah begitu. Itu tadi masing-masing memiliki X bar rataan sampel dan variansi sampelnya.
Nah, kita akan melihat bahwa tadi X bar 1, X bar 2, X bar 3, dan seterusnya, ini akan mengikuti distribusi normal dengan rataan mu, X bar, dan variansi sigma kuadrat X bar. Ya. Seperti itu. Jadi kenapa dia normal juga? Karena populasinya dia bersifat normal. Jadi si rataan yang dihasilkan, distribusi rataan yang dihasilkan dari setiap sampel pun akan membentuk distribusi yang normal pula begitu. Nah, berarti kita ingin menentukan berapa sih mu X bar ya gitu, dan berapa variansi X bar. Ini dalam persoalan distribusi sampling ya. Jadi apa hasil-hasil yang disampel itu ada distribusi juga gitu. Bukan hanya data mentahnya yang katakanlah punya distribusi. Jadi kita mengukur sesuatu jarak atau sudut atau tinggi badan atau berat badan atau banyak hal yang kita ukur. Nah, hasil pengukuran itu umumnya adalah mengikuti distribusi normal begitu. Nah, kita lihat bahwa rataan dari setiap sampel itu membentuk distribusi normal dengan n distribusi normal baru ya, dengan rataan mu X bar dan variansi sigma kuadrat X bar. Ini adalah nilai ekspektasi dari X bar ya. Gitu. Ini bukan X lagi, ini X bar. Nah ini akan menghasilkan rataan populasi mu, gitu. Karena dia memang berasal dari induknya populasi yang punya rataan mu begitu. Nah, sigma kuadrat X bar adalah variansi dari X bar. Nah, ini yang baru nih. Ini sama dengan variansi populasi dibagi N. Gitu. Variansi populasi dibagi N gitu. Jadi mohon bisa dibedakan ya kapan variansi populasi, kapan variansi sampel, kapan variansi dari distribusi sampling. Gitu. Ini sigma kuadrat per N. Gitu. Ini terkait dengan, perhatikan bahwa ini ada variansi dari X bar, variansi dari sejumlah rataan yang dihasilkan oleh setiap sampel, gitu ya. Jadi jika ada rataan, maka dia akan ada simpangan bakunya. Jika ada rataan, maka ada simpangan bakunya. Nah, itu terkait dengan variansinya ini. Ini akan terkait. Gitu. Itu yang pertama. Nah, karena X bar ini mengikuti distribusi normal dengan rataan mu dan variansinya adalah sigma kuadrat per N ya. Perhatikan ini ada faktor N. Jadi faktor ukuran sampel. Ukuran sampel. Gitu. Nah, jika dia normal, jika dia ini artinya adalah distribusinya normal, oke. Nah, maka kita akan bisa mentransformasi ke bentuk normal baku, transformasi ke bentuk normal baku atau normal standar, atau standar normal begitu. Nah, ingat X ini X bar diubah menjadi ke bentuk baku menjadi Z begitu ya, sama dengan X bar min mu X bar dibagi sigma X bar gitu ya. Sama seperti kita mentransformasi dari variabel acak X ke bentuk baku Z, itu adalah
sama dengan X min mu dibagi sigma. Ini buat kasus X. Ini X bar nih. Berarti ganti aja X-nya dengan X bar. Tapi mu-nya jadi mu X bar. Gitu. Nah, berarti tadi dinyatakan di sini. Jadi X bar min mu. Nah, sigma X barnya ini akarnya ya. Jadi simpangan baku nih. Akarkan aja. Akarkan saja. Jadi dia sama dengan sigma per akar N. Sigma per akar N gitu. Nah, jadi ini terkait dengan statement yang tadi. Jadi berdasarkan teorema limit pusat, maka X bar yaitu rataan dari sampel acak berukuran N yang diambil dari ini N, yang diambil dari populasi dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat yang berhingga, maka distribusi dari variabel acak Z, distribusi ini akan mendekati normal jika N-nya tak hingga begitu. Jadi kalau N-nya semakin besar, dia akan mendekati distribusi yang normal. Dan ini jelas sudah menunjukkan ini sudah distandarisasi ya. Itu sudah distandarisasi. Makanya Z ini akan mengikuti norma baku gitu. Jadi dari tadi jika X bar mengikuti distribusi normal dengan rataan mu dan simpangan baku atau variansi sigma kuadrat per N, maka Z di sini perhatikan bahwa dia akan mengikuti distribusi normal, kadang N besar, kadang N kecil, dengan rataannya 0 dan variansinya 1. Ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa di sini ada faktor sigma. Jadi dari X bar, jadi rataan sampel, kemudian kita transformasi menjadi Z, X bar min mu dibagi tadi sigma per akar N ya. Yang ini mengikuti distribusi normal baku ya. Kalau X itu dia mengikuti distribusi normal yang tidak baku. Ini mu X bar sigma kuadrat X bar. Yang ini. Nah, kita lihat bahwa di sini ada sigma nih. Sigma. Ingat sigma ini adalah simpangan baku ya. Simpangan baku dari populasi. Sigma adalah akar dari variansi. Sigma simpangan baku adalah akar dari variansi. Gitu. Nah, problemnya adalah kalau misalkan populasi dia dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat. Nah, perhatikan bahwa di sini dalam konstruksi formula ini sampel. Ini memang mu dari populasi ya. Tapi juga nangkring variansi yang terkait dengan ukuran dari sampel. Gitu. Itu masalahnya. Nah, seandainya N-nya, jadi dalam praktisnya gitu, jarang kita mengetahui atau jarang kita beruntung mengetahui variansi dari populasi, jarang. Jadi kita nggak mengetahui rataan dan variansi populasi ya, secara general begitu. Kenapa kita membuat inferensi statistik? Gitu. Karena kita mau menebak, mau menaksir
rataan populasi dan variansi populasi begitu. Nah, jadi jarang diketahui baik rataan populasi maupun juga variansi populasi. Nah, masalahnya dalam praktek kita punya Z, rataan sampel yang sudah distandarisasi. Ini tadi nangkring pula mu dan sigma per akar n, gitu ya. Nah, kita lihat sigma dulu nih, gitu. Yang lebih susah diestimasi ketimbang mu, gitu ya, sigma itu. Mu dan sigma, terus sigma kuadrat ya khususnya, itu masing-masing punya distribusi yang berbeda. Nah, kemudian, seandainya n itu jumlahnya lebih besar dari 30, lebih besar atau sama dengan 30 data begitu. Nah, kita bisa mengganti sigma ini dengan variansi sampel. Kita bisa mengganti jika kasusnya kita tidak mengetahui variansi dari sampel. Jadi Z sama dengan X bar min mu diganti S per akar N. S adalah simpangan baku dari sampel. Jadi S kuadrat, ingat variansi sampel 1 per N min 1 ya, kali hasil penjumlahan dari X min mu atau X bar, dalam hal ini adalah X bar min mu gitu, kuadrat, ini dari 1 sampai N gitu ya, I-nya gitu. Nah, kita lihat, jadi S selalu didapat ya nilainya dari sampel yang kita punya gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan dia N-nya kurang dari 30. Jadi kalau N-nya sama dengan 30 atau lebih besar 30, lebih baik lagi, itu boleh kita menggunakan formula ini. Ya, langsung aja mengganti sigma dengan S. Jadi simpangan baku populasi kita ganti dengan simpangan baku sampel, boleh langsung itu. Karena variansi S kuadrat itu merupakan penaksir yang tabias bagi sigma kuadrat begitu. Kalau jumlah sampelnya di atas 30 atau sama dengan 30 begitu. Jadi masih Z-nya akan distribusinya normal ya. Nah, problemnya seandainya ukuran sampelnya kurang dari ini, kurang dari 30, 29, 20, 15, 10, 7 bahkan ya. Nah, ini yang kemudian tidak lagi normal. Jadi distribusinya nggak lagi normal nih. Jadi kita lihat pernyataan di sini. Jadi bahwa hampiran bahwa X bar berdistribusi normal secara umum baik apabila N di atas 30 atau 930 ya. Terlepas dari seperti apa bentuk populasinya. Ya, kita tidak pernah tahu apa populasinya gitu ya. Tapi jika jumlah data sampelnya di atas 30 atau minimal 30, maka itu akan mendekati normal gitu. Nah, bila N lebih kecil dari 30,
hampirannya hanya akan baik jika bentuk populasinya tidak jauh berbeda dari distribusi normal. Ini pun juga diketahui nih, gitu ya. Namun seandainya populasinya diketahui berdistribusi normal, maka distribusi sampling X bar dapat dipastikan berdistribusi normal. Bahkan tidak menjadi soal katanya berapa ukuran sampel, mau kecil pun tidak apa-apa. Jadi asal induknya, populasinya itu dipastikan dia normal, sampelnya mau 10, 15, 25, pokoknya di bawah 30 ya. Seandainya kita tahu bahwa populasinya berdistribusi normal, itu normal gitu, walaupun sampelnya berukuran lebih kecil dari 30 ya. Seandainya populasinya dipastikan tahu karakternya normal dengan retaan mu dan variansinya sigma kuadrat. Nah, tadi problemnya adalah kita tidak pernah tahu kadang-kadang populasinya gitu. Kita ngambil data aja untuk mengukur karakter populasi, kita ngambil sebuah sampel. Populasinya kan besar ya, populasi data itu ya. Kita ambil sampel aja untuk menebak karakteristik dari populasi. Jadi kita nggak tahu populasinya itu apa distribusinya gitu ya. Nah, seandainya kita tidak tahu apa distribusi populasinya, tapi data kita di atas 30 atau 930 itu mendekati normal, gitu. Data sampel kita. Jadi kita akan menangani dengan distribusi Gauss atau distandarkan dengan menjadi distribusi Z, bisa begitu dengan retaan 0 dan variansi 1. Nah, gambar berikut mengilustrasikan tentang bagaimana teorema limit pusat bekerja. Nah, distribusi X itu akan mendekati normal. Distribusi X, sampling X, distribusi sampling X bar akan mendekati normal sejalan dengan ukuran sampel. Jadi kalau ukuran sampelnya bergerak dari 5, 10, 15, 25, 28, itu mendekati normal tuh, semakin mendekati normal si bentuk kurvanya itu. Apalagi kalau dia lewat 30, berarti akan menjadi normal distribusinya gitu. Nah, kita lihat di sini bentuk kurvanya. Jadi kalau populasinya N-nya 1 kecil, maka grafiknya begini. Dia tidak simetris ya gitu. Kemudian kalau mulai membesar, jadi N-nya membesar, ukuran sampel ya, dia begini. Ya. Jadi perhatikan dia tidak simetris sebenarnya itu, walaupun mirip-mirip normal, tapi dia masih agak mencong ke kiri, gitu, tidak simetris. Tapi jika ukuran sampelnya besar, large, gitu ya. Dalam hal ini N di atas 30, maka dia akan simetri. Yang ini, dia akan simetri. Ya. Perhatikan beda antara kurva yang merah dan kurva yang hijau. Gitu. Yang merah lebih simetri dibandingkan yang hijau dengan rataan mu. Gitu. Begitu. Jadi semakin besar jumlah data sampel, semakin dia mendekati normal. Nah, kemudian
Nah, apa yang terjadi jika sigma kuadrat diganti dengan S kuadrat, gitu ya? Apa yang terjadi jika sigma kuadrat diganti dengan S kuadrat? Maksudnya ini, sigma ini diganti dengan S, begitu ya, sebagai akar dari S kuadrat. Nah, selama variansi sampel ya memberikan taksiran yang baik bagi sigma kuadrat, artinya S yang variansi sampel yang didapat dari sampel 1, sampel 2, sampel 3 itu fluktuasinya tidak besar. Jadi dari populasi ambil sekian sampel, dari sekian sampel dihitung rataan sampel dan variansi sampel. Nah, variasi sampel yang satu ke yang lain itu variasinya tidak besar gitu. Ini yang itu maksudnya. Tidak berubah banyak dari sampel yang satu ke sampel yang lain. Tapi ini biasanya terjadi jika ukuran sampelnya di atas 30. Gitu. Ini mengulang yang tadi ya gitu. Jadi setiap sampel punya variansinya, tapi perbedaan angkanya itu tidak drastis gitu ya. Tidak fluktuasinya tidak besar gitu. Jadi ada fluktuasi tapi di level yang mirip gitu. Itu berarti biasanya katanya itu yang seperti itu terjadi pada sampel-sampel yang di atas 30. Sampel 1 misalkan 32, sampel 3 misalkan 40, sampel 5 37 dan seterusnya gitu ya, misalkan, atau 30 bahkan gitu. Itu masih akan mendekati distribusi normal. Nah, ini problem kita bila ukuran sampel kecil. Bila ukuran sampel kecil di atas lebih kecil dari 30. Nah, ini setiap sampel yang diambil dari populasi, ya, itu akan S-nya masing-masing akan dilihat S-nya, S1 kuadrat, ini S2 kuadrat, S3 kuadrat, ya, dan seterusnya. Itu nilai S, variansi sampel bisa berubah cukup besar dari satu sampel ke sampel yang lain. Gitu ya. Nah, perhatikan, jadi S ini akan berubah besar nih. Jadi tadi X bar min mu dibagi S per akar N. Ya, selama S ini tidak besar perubahannya, maka ini akan masih merupakan distribusi normal. Ya, ini kan bukan T, ini Z. Ini akan masih berdistribusi normal gitu. Tapi jika pembaginya ada S-nya di sini berubah secara drastis angkanya, nah ini tidak lagi menjadi Z, tapi jadi T begitu. Tidak lagi dia mengikuti distribusi normal karena S-nya berubah drastis gitu. Nah, S yang nilainya berubah drastis biasanya berasal dari sampel-sampel yang di bawah 30. Jadi kalau sampel-sampel yang kita ambil di atas 30, nilai S-nya tidak berubah banyak satu sama lain begitu. Dari sampel ke sampel begitu. Dan ini masih mengikuti distribusi normal. Itu problemnya. Jadi kalau S-nya berubah drastis dari sampel ke sampel, maka ini tidak lagi distribusinya normal. Karena itu kita akan mendefinisikan satu distribusi yang lain gitu. Kalau bukan normal apa dong gitu. Nah, oleh karena itu konstruksi ini X bar min mu per S dibagi akar N kan mirip nih ya. Ini mirip nih. Tadi mana? Ini mirip nih. Z dengan
T mirip ya. X bar min mu, S per akar N kan mirip ya. Tapi yang beda maknanya, gitu ya. Ini S-nya tidak berubah banyak antar sampel, tapi di sini S-nya berubah banyak simpangan bakunya antar sampel begitu. Karena ini bukan distribusi normal gitu. Tapi dia akan distribusinya baru yang kita sebut sebagai distribusi T gitu. Nah, kemudian begini, konstruksi X bar min U per S dibagi akar N itu masih di bawah asumsi bahwa X bar itu diambil dari distribusi normal. Jadi populasinya normal ya. Jadi di sini kan X ya. Jadi ini X ini, XI ya, ini populasi nih. XI-nya itu normal distribusinya. Ya. Dengan tadi rataan populasi adalah mu dan variansi populasi adalah sigma kuadrat. Nah, ambil sampel di sini dari populasi ini, diambil sampelnya, ambil rataannya, seperti itu. Jadi ini sama, konsep dasarnya sama, mengasumsikan X itu adalah distribusinya normal. Nah, di sini dikatakan bahwa T ini, jadi statistik T ini dihitung dari suatu sampel. Nah, sampel ini diperoleh dari sebuah distribusi yang populasinya diasumsikan normal. Gitu. Populasinya diasumsikan normal gitu. Baik, kita teruskan. Kita akan menghitung statistik ini. Nah, bagaimana T yang ini, T X bar min mu per S dibagi akar N, itu kemudian dinyatakan dengan bentuk yang seperti ini. Gitu. Ada V-nya. Jadi intinya kita ingin mengidentifikasi sebenarnya itu apa nih isi dari variabel acak yang baru ini ya, T ya. Gitu. Baik, kita teruskan. Mungkin kita di kertas kosong. Kita lihat. Jadi Z, biar nggak ingat, X bar min mu dibagi sigma per akar N. Kemudian ini distribusinya normal, baku ya. Kemudian jika Z diganti sigmanya dengan S dibagi akar N, ini masih mengikuti distribusi normal baku, asalkan N di atas 30 atau sama dengan 30. Tapi jika X bar min mu per S dibagi akar N, ini akan mengikuti distribusi T, ini menjadi T. Gitu. Mengikuti distribusi T jika N kurang dari 30, gitu ya. Nah, kita ingin melihat ini.
isinya apa gitu ya. Nah, kemudian kita ingat yang bagian penyebutnya bahwa Z adalah yang ini X bar min mu per sigma per akar N ya. Kita perhatikan X bar min mu sama dengan Z kali sigma per akar N ya. Z kali sigma per akar N gitu. Nah, jadi kita masukkan nih ke sini, ke T ini ya. T kita ganti T bagian yang di atasnya dengan ini Z sigma per akar N dibagi S per akar N. Nah, kita bisa coret nih akar dari akar dari ukuran sampelnya. Kita punya Z per S dibagi sigma ya, S dibagi sigma. Nah, kita lihat bahwa variabel acak T ini bagian atasnya penyebutnya ya, dia ini ya, distribusinya akan normal. Betul nggak? Z distribusinya normal. Gitu. Nah, sekarang yang di bawahnya apa nih? Pembaginya. Gitu. Apa distribusinya? Nah, mari kita lihat. Nah, ini karena ada komposisi ya, S dan sigma. Ini adalah simpangan baku dari sampel dan simpangan baku dari populasi. Nah, kita ingat di kuliah tentang distribusi Chi kuadrat, ingat bahwa ada variabel acak N-1 kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Betul nggak? Ada ini. Yang ini adalah mengikuti distribusi Chi kuadrat. Gitu. Dengan degree of freedom N-1 sesuai dengan yang di sini, sesuai dengan yang tertulis di sini. N-1. Ini kan nu ya. Yang di kuliah sebelumnya kita lihat ada nu kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Gitu ya. Nah, nu-nya ini, degree of freedom-nya ini adalah di Chi kuadrat, ini adalah N-1. Jadi struktur ini N-1 kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat, ini adalah rasio dari variansi sampel per variansi populasi mengikuti distribusi Chi kuadrat. Itu dengan degree of freedom N-1. Nah, sebetulnya dalam konstruksi distribusi Chi kuadrat itu juga sedikit mereview. Kalau misalkan ini adalah populasi, ya populasi dengan tadi kembali ke rataan mu dan variansinya sigma kuadrat, begitu. Nah, ingat bahwa X ini, XI data ya,
ini akan mengikuti norma dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat kan ya. Setiap elemen dalam setiap ukuran dalam populasi akan mengikuti norma distribusinya begitu. Ini asumsi yang digunakan. Nah, tapi xi kuadrat itu sudah bukan normal lagi. Ya. Ini akan mengikuti distribusi chi kuadrat gitu. Misalkan di sini rataan x bar ini akan mengikuti norma. Tapi variansinya terkait x kuadrat dalam hal ini adalah x min x bar kuadrat ini akan mengikuti chi kuadrat distribusinya gitu ya. Gitu. Jadi kalau walaupun pengukuran kita, data ukuran kita distribusinya adalah normal, tapi kuadratnya itu akan menjadi chi kuadrat, gitu. Akan menjadi chi kuadrat distribusinya itu. Nah, jadi kalau misalkan dalam distribusi chi kuadrat, ingat y itu bisa penjumlahan dari kuadrat dari variabel acak ya gitu. Nah di sini kita lihat sigma i1 sampai n ini xi min mu per sigma kuadrat sama dengan n min 1 s kuadrat per sigma kuadrat ditambah x bar min mu dibagi sigma per akar n kuadrat gitu. Nah, perhatikan tadi ya bahwa ini adalah yang tadi ya x bar min mu per sigma per akar n kan ini z. Ya, yang tadi kan z ya. Z ini. Nah, ini. Oke, kan Z ya, dia Z, x bar min mu per sigma dibagi akar n, dia mengikuti norma distribusinya. Tapi Z ketika dikuadratkan, dia mengikuti distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom 1. Gitu. Adapun ini pernah saya terangkan bahwa ini adalah xi min mu per sigma, dia ada penjumlahan sekian n variabel acak ya. Ini kan kuadrat x1 kuadrat, x2 kuadrat, tambah x3 kuadrat kan. Jika ada sejumlah n variabel acak kuadrat, maka yang ini, somasi ini akan mengikuti distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom n. Gitu. Nah, ini bahwa y ini merupakan penjumlahan dari sekian variabel acak kuadrat ya. Degree of freedom-nya adalah n. Penjumlahan dari dua elemen ini. Ini A, ini B ya. Ini A dan B. Ini saling bebas linear nih. Dua suku ini ya. Nah ini yang ini n-1 s kuadrat dibagi sigma kuadrat ini mengikuti distribusi chi kuadrat dengan degree of freedom n-1. Karena itu n-1-nya ditaruh di sini. Kadang ini menjadi nu gitu, kadang menjadi x kuadrat nu gitu ya. Nah, nu-nya terserah apakah dia 1, dia 2, dan seterusnya. Atau dia nu adalah n-1. Gitu. Oke? Ini yang kita gunakan. Yang kita gunakan dalam konstruksi T. Ya. Jadi dalam variabel acak T itu ada komposisi distribusi norma dan chi kuadrat. Nah, tadi
dari N-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, coba kalau kita akarkan, ya, kita akarkan, jadi N-1 S kuadrat per sigma kuadrat, ya. Betul nggak? Kan nanti akan keluar akar N-1 kali S per sigma. Ya, ini yang kita akan manipulasi nih, gitu, dengan yang ini. Nah, baik, kita lanjutkan tadi T, ini hanya tambahan saja dari Chi kuadrat. Nah, T yang ini kita akan manipulasi bahwa T sama dengan dari begini, biar nggak lupa, S per akar N itu menjadi, tadi sudah saya turunkan, Z dibagi S per sigma, dibagi S per sigma, gitu. Nah, kita akan lihat variabel acak yang ini, N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat, ya. Tadi yang ini adalah berdistribusi Chi kuadrat dengan degree of freedom N-1. Nah, kita akan sebut ini sebagai V, ini tentu disebut, ini ada T, ini ada V, ada Z besar, ya. Itu terkait dengan apa ya? Isyarat V ini adalah variansi, gitu ya, terkait variansi, gitu. Baik, kita lihat kalau misalkan V dari sini, V per N-1 sama dengan S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Jika diakarkan, akar V N-1 sama dengan akar S kuadrat per sigma kuadrat, berarti S per sigma. Ini adalah tak lain dari yang ini. Ya. Nah, karena itu ganti yang di bawahnya. T, variabel acak T adalah Z dibagi akar V per N-1. Oke. Nah, ingat bahwa di sini Z-nya mengikuti norma baku. Nah, adapun V-nya mengikuti distribusi Chi kuadrat, degree of freedom-nya N-1. Gitu. Jadi kalau tadi variabel normal itu variabel apa ya, Z ya, yang awal normal itu hanya murni aja normal, X bar dibagi simpangan baku dari populasi, ya, dibagi per akar N, gitu. Tapi di sini dalam variabel acak T itu ada susunan yang kompleks, yang bagian atasnya ini adalah Z yang mengikuti distribusi normal, pembaginya itu adalah ada V, di mana V mengikuti distribusi Chi kuadrat. Jadi dalam konstruksi variabel acak T itu melibatkan dua distribusi sekaligus, normal dan distribusi Chi kuadrat. Nah, ingat, bedakan antara distribusi normal, dia simetri, ya, normal itu
Simetri kalau dia dalam bentuk baku ya, dia akan 0 di sini, dia simetri ya. Dan distribusi normal, ingat dihitungnya begini. Gitu. Jadi peluang mendapatkan peluang sebuah kejadian peluangnya misalkan 30%, gitu. Itu akan dinyatakan dengan Z atau X itu atau misalkan X karena Z sama dengan lebih kecil dari nilai yang ini. Apa ya, mungkin ini T lah boleh gitu. Jangan T. A lah gitu. Oke. P lebih kecil dari sebuah nilai tertentu gitu. Tapi kalau K kuadrat bisa begini, maka dihitungnya di sini sebelah kanan gitu. Jadi luas yang dari ini K kuadrat katakanlah ya alpha dengan degree of freedom mu gitu ya di sini. Gitu. Jadi beda ya antara penggunaan tabel normal Z dengan tabel K kuadrat. Beda nih. Beda juga makna peluangnya gitu. Walaupun di buku-buku lama ada yang menyamakan. Jadi K kuadrat dihitung seperti begini, ada yang begitu. Ya tidak apa-apa, tapi merombak semua logika di sebelumnya. Jadi di buku-buku yang lebih modern sekarang dibedakan gitu. Nah, kemudian kenapa saya ngebahas ini? Yang T ini bentuknya mirip lonceng, mirip normal begini bentuknya, ya. Tapi tadi dia punya kandungan K kuadrat dan dihitungnya seperti K kuadrat ke sana. Jadi ini misalkan T alfa, ini adalah alfa gitu ya. Gitu. Tabelnya mirip begini. Kita boleh mengingat ini karena di dalam variabel acak T ada kandungan K kuadrat. Gitu. Itu jangan sampai salah ya. Jadi kalau misalkan normal menghitung luas dari min hingga sampai ke plus hingga normal itu. Gitu. Jadi fungsi distribusi kan begini. X sama dengan integral dari min hingga sampai X. Sampai T lah begitu. Atau sampai A di sini. Atau sama dengan A begitu. Jadi fungsi padat peluang X, dx yang normal di sini kan ya. Sudah dibahas sebelumnya. Nah, tapi ya dalam distribusi T itu mirip logikanya mirip dalam distribusi K kuadrat. Jadi kadang yang dicari itu adalah nilai ini. Berapa nilai ini? Berapa nilai ini? Berapa nilai T alfa? Berapa nilai X kuadrat alfa begitu. Ya, tidak sama pendekatannya. Baik, kita lihat. Nah, jadi kita sudah punya distribusi T atau variabel acak T per akar V per N-1 ya. Gitu. Jadi apa? Susunan dua distribusi yang berbeda tuh. Nah, kita lihat variabel acak T ini itu mengikuti atau memiliki fungsi padat peluang HT gitu ya. Jadi memiliki fungsi padat peluang atau memiliki fungsi densitas peluang atau densitas probabilitas gitu. HT, di mana HT
adalah fungsi gamma nih, dari nu plus 1 dibagi 2 per fungsi gamma nu per 2 kali akar V nu kali 1 plus T kuadrat dibagi nu pangkat min setengah nu plus 1. Gitu. Jadi ingat setiap variabel acak, dalam hal ini misalkan X atau Z, dia punya fungsi densitas peluangnya ya. Fungsi densitas peluang kan normal ya, misalkan Fx ya kemarin ya. Atau pakai Nx boleh gitu. Nxz misalnya bisa. Atau Nzt gitu. Nah, ini pun sama, variabel acak ini T ini dia punya fungsi padat peluang juga, yaitu Ht. Nah, ini bentuknya. Nah, perhatikan bahwa dalam formula fungsi padat peluang buat variabel acak T, kita menemukan bertemu dengan fungsi gamma nih. Gamma nu plus 1 per 2, gamma nu per 2 ya. Nah, ingat fungsi gamma itu adalah seolah-olah induk dari fungsi Chi kuadrat. Fungsi gamma seolah-olah induk dari fungsi Chi kuadrat. Dari fungsi gamma, lihat di buku Walpo yang sudah saya bagikan, fungsi gamma itu, dari fungsi gamma dia bisa keluar fungsi padat, fungsi eksponensial, kemudian bisa keluar fungsi Chi kuadrat, gitu. Silahkan lihat di textbooknya begitu ya, sudah di share di grup. Nah, itu. Jadi ini kenapa ada gamma? Karena emang variabel acak T dia mengandung mengandung V, yang di mana V adalah distribusinya Chi kuadrat. Nah, kebetulan saja nih bentuk dari fungsi padat peluang atau fungsi densitas dari T itu mirip dengan distribusi normal gitu. Itu cuman bedanya dia simetri ya, simetri di nol nih. Gitu. Jadi kalau kita misalnya lihat dari grafik ini ya, berapa rataannya? Rataan dari T, distribusi T adalah ekspektasi dari variabel acak yang T ini. Itu akan 0 jika dihitung. Berapa variansi dari distribusi variabel acak T? Itu adalah variansi dari T itu sama dengan nu dibagi nu min 2 gitu. Kalau yang di Chi kuadrat kan nggak 0 ya gitu. Itu ada angkanya. Kalau tidak salah sama dengan degree of freedom-nya. Kalau di Chi kuadrat ini sama dengan nu gitu. Dengan simpangan bakunya 2 nu kalau tidak salah variansinya. Nah, di sini kita lihat bahwa dia akan 0 di sini. Ya. Nah, kalau di distribusi normal, ingat di titik inflection ya, titik balik, bukan titik belok, titik balik. Dari cembung ke cekung, cekung ke cembung, ini jadi di sini. Ini ada sigma ya,
mu min sigma, mu plus sigma. Di sini adalah mu, ya. Lebarnya adalah sigma, ya. Jika dirubah ke bentuk normal, maka ini akan 0, sigmanya berubah menjadi min 1, ini jadi plus 1. Lebarnya adalah 1. Lebarnya adalah 1, gitu. Makanya distribusi normal tabiannya kan cuma 1 plus 2 plus 3, ya. Tidak ada plus 5, udah sangat kecil angkanya itu. Nah, di sini perhatikan bedanya antara normal dan yang T. Ini kan T, ini yang Z, gitu. Dia titik ini di sini titik baliknya, membalik dari cembung ke atas, cekung ke atas di sini. Nah, ini titik baliknya. Nah, ini terkait dengan lebar ini, lebar sigma T. Lebar dari sigma T ini. Berarti ya akar ini aja. Akar dari nu min 2 lebarnya itu. Gitu. Jadi bedanya norma dan T, karena kan persoalan antara distribusi norma dan distribusi T itu hanya persoalan sampel yang kecil aja, gitu. Tapi walaupun mirip bentuknya, tapi ini lebih kompleks karena ada chi kuadratnya, gitu. Ini lebih melebar nih ininya, sayapnya ini lebih melebar dibanding normal, gitu. Kurus di sininya, tapi kemudian lebih melebar ke sana. Artinya variabilitasnya lebih besar dibandingkan dengan normal. Kenapa? Karena tadi variasi antar sampel menjadi besar, gitu, dalam distribusi T. Baik, kita lihat ini sudah. Saya sudah tulis di PDF yang di-share, ya. Ini kita sudah menemukan bahwa T adalah ini. Tadi sudah saya turunkan. Distribusi yang baru, ya. Jadi kalau misalkan nanti data kita kurang dari 30, itu sudah siap-siap untuk menggunakan distribusi T. Kecuali datanya kurang cuma 30 atau cuma 5 atau cuma 10, 15 misalkan, ya. Tapi dipastikan bahwa populasinya normal gitu, ya, bebas gitu, normal. Tak terpengaruh oleh jumlah dari ukuran sampel, bukan jumlah ukuran sampel. Tapi jika tadi kita tidak pernah tahu jenis distribusi dari populasi dan data kita kurang dari 30, itu otomatis gunakan T ini, gitu, ya, dalam menghitungnya. Jangan normal. Kemudian, nah ini di PDF juga sudah saya tuliskan teoremanya. Ini teoremanya. Jadi jika Z adalah variabel acak normal, Z, ya, normal baku bahkan, dan V adalah variabel acak chi kuadrat dengan degree of freedom nu. Jika Z dan V saling bebas, nah distribusi variabel acak T adalah ini. Jadi Z-nya normal, V-nya chi kuadrat. Dia punya, variabel acak T ini, dia punya fungsi densitas peluang HT, ya. HT kan, sesuai dengan T-nya nih, HT. Nah, ini tadi yang saya tuliskan, ini adalah fungsi gamma dari nu plus 1/2 dibagi fungsi gamma dari nu per 2 dan seterusnya. Nah, T-nya dari min hingga sampai hingga. Kenapa? Karena mirip normal, ya.
norma kan begini, T mirip norma, dia 0 di tengah-tengah, simetri, angkanya bergerak dari min tak hingga sampai plus tak hingga, ya. Tapi kalau K kuadrat, dia tidak pernah tak hingga, tidak pernah minus, masih begitu. Nah, gini kan ya, kalau K kuadrat, dari 0 sampai plus tak hingga, kalau K kuadrat. Kenapa dari 0? Karena kuadrat. K kuadrat dia tidak pernah negatif gitu. Simpangan kan bisa plus, bisa min ya. Tapi jika dikuadratkan selalu dia positif. Jadi dari 0 sampai ke plus tak hingga gitu. Rentangnya ya gitu. Rentangnya. Nah, kemudian antara T tadi dengan K mirip tabelnya, dihitung ke sini. Gitu. Jadi yang maksimum ya. Berapa peluangnya di atas ini, di atas sebuah nilai A. Berapa peluangnya di atas nilai B gitu ya. Beda dengan normal gitu. Itu yang lebih kecil gitu. Berapa peluang misalkan tadi tim sepak bola lokal kita melawan misalkan MU, kan kalau itu peluangnya maksimum ya, peluangnya menangnya mungkin 30% nah gitu, atau 50% gitu peluangnya, misal begitu misalkan kalau dalam kondisi hari ini. Baik, ini hanya foto Gosset yang merumuskan distribusi T. Mungkin ketika beliau berhadapan dengan sampel data yang kecil ya, gitu. Kurang dari 30 gitu. Jasa beliau ya. Baik, terakhir kita lihat misalkan kurva T, katakanlah begitu, kurva T. Jika akan dilihat yang sebelah kanan nih, ya, ini disebut sebagai alfa luas di bawah kurva sebelah kanan. Nah, kalau lihat tabelnya, maka alfa itu bisa 0,1, bisa 0,05, bisa 0,025, kemudian bisa 0,01, bisa 0,005 gitu. Artinya ini kan alfanya 10% ya. Jadi luas yang diarsir adalah 10% dari luas total di bawah kurva. Jadi kalau luas semua total di bawah kurva ini adalah 1 kan ya. Kan ini fungsi padat peluang, tentang peluang gitu. Maksimum kan 1 peluang tuh, 0 atau 1 gitu. 0 sampai 1 gitu. Tapi yang diarsir adalah seandainya ini untuk menguji tentang peluang yang paling ekstrim, yang paling ujungnya. Jika jatuhnya 10%, ya tentu kalau alfanya adalah 5%, ini kalau alfanya 2,5%, kalau alfanya 1%, dan jika alfanya 0,5%, yang di sebelah kanan ini. Nah, misalkan di buku Walpole ada contoh soal, cari, ini kan T alfa ya, ini ya, ini T alfa. Jadi kalau misalkan begini kurvanya, ini di sini alfa, yang di sini adalah 1 min alfa, ya di sini adalah T-nya T 1 min alfa. Jadi kalau ada arsiran pita begini, simetrik misalkan sih,
di sini adalah T alfa, di sini adalah T 1 min alfa, karena ini menyatakan luas di sebelah kanan. Gitu. Baik, misalkan contoh ya, cari nilai T untuk alfa sama dengan 0,025. Gitu. Cari nilai T untuk alfa 0,025. Kita lihat untuk kasus dengan degree of freedom nu sama dengan 10. Ya. Contoh berapa cari nilai T? Kalau di kasus normal cari nilai alfa, mencari luas. Nah kalau di kasus T itu sering mencari nilai absisnya berapa gitu. Nu sama dengan 10. Berarti tadi nu itu apa? N min 1. Jadi kalau misalkan degree of freedom-nya 10, ini N min 1, berarti N-nya adalah 11. Perhatikan adalah tentang data yang ukurannya atau 11. Cuman 11 data. Kurang dari 30. N sama dengan 11, ya gitu. Nah, degree of freedom-nya adalah 10, karena nu sama dengan N dikurangi 1, jumlah data dikurangi 1. Jadi degree of freedom-nya adalah 10. Nah, jadi kita ingin mencari nih berapa jika ini adalah alfanya 0,025, kita mau mencari nilai T 0,025. Berapa? Nilai T 0,025. Nah, di buku ini Walpole ini ya, yang sudah saya share ininya, PDF-nya. Kita lihat di halaman terakhir nih, dekat appendix. Ini ada tabel, nah ini tabel, ini kurva apa? Distribusi T, ya. Normal, perhatikan normal begini tuh, lihat. Normal itu diambil dari minta hingga sampai ke sebuah nilai Z tertentu. Dan ingat variabel acak X yang berdistribusi normal ditransformasi ke Z agar U-nya 0 ya gitu. Tapi proporsi luasnya akan sama aja gitu. Ini normal, perhatikan bahwa kalau T dia mirip normal. Tapi agak beda ya. Bentuk kurvanya. Serupa tapi tak sama lah ya gitu. Tapi kalau N-nya membesar, T akan berubah jadi normal. Gitu. Kaidah menghitungnya, perhatikan berbeda. Kalau tadi area yang dari minta hingga sampai ke Z, tapi kalau di perhitungan di T dari sebuah nilai ke plus tak hingga. Gitu. Nah, tadi soalnya kita berapa nilai T katanya, T alfa nih. Ini ada T alfa. T alfa yang dicari, absisnya, jika alfanya adalah 0,025, luas ini adalah 0,025 nih. Bisa 0,4, bisa 40%, 30%, 20%, 15%, 10%, 5%. Nah ini 2,5% ya. Kalau misalkan dia 50%, berarti ini shadow-nya kan dari 0 ya. 0 sampai ke sana, ini 50%. Gitu. 0,30 mungkin di sini. Nah seandainya alfa ini 0,025. Berapa T? Nah, kita cari 0,025. Ya, ini tentang luas nih. Ini luas nih.
Kemudian degree of freedom-nya, datanya ada 11, n-1 jadi 10, n-10 di sini. Ini degree of freedom-nya, nu-nya tarik ke sini, kemudian di luas yang 0,025, jatuhnya 2,228. Apa artinya? T 0,025 sama dengan 2,228. Oke? Jadi T-nya adalah 2,228 gitu. Nah, jadi digambar lagi. Saya begitu, dia 0 di sini. Tadi berapa? Alfanya 0,025. Nah, T 0,025 itu nilai di sini nih. 2,228. Gitu ya. Nah, ini simetri nih, karena simetri. Jadi kita bisa mengambil di sini. Ini di sini adalah min 2,228. Berarti yang ini adalah 0,025 ya. Tapi kalau kita pasang T di sini, berarti T sama dengan 1 min alfa. Menghitungnya yang ini, yang sebelah kanan. Jadi T 1 min alfa, T 1 min 0,025 gitu. 1 min 0,025 sama dengan T 0,975. Perhatikan 0,9 nih, karena mendekati 1 ya. Luas ini yang hijau ini mendekati 1. Semuanya hijau 1. Tapi dikurangi yang 0,025 ini. Ini berapa hasilnya? Adalah min 2,228. Begitu. Jadi simetrik gitu. Nanti di kuliah tentang interval keyakinan, kita akan menghitung pita. Jadi kalau pita yang seperti begini, ya, ini 0. Jika ini adalah distribusi T, berarti adalah sama dengan ini jika ini alfa ya, jika ini alfa, ini adalah yang ini T 1 min alfa dikurangi ini alfa, ini adalah T alfa begitu. Jika ingin lebih presisi dalam menghitung ukuran, kita akan memperkecil pita ini dari 99% menjadi 95, menjadi 90% begitu ya. Ini tergantung kita mengatur lebar pita, mana yang ingin lebih presisi, mana yang lebih longgar begitu. Baik, demikian kuliah hari ini. Distribusi T akan banyak digunakan nanti di persoalan interval keyakinan dan persoalan hipotesis ya. Uji hipotesis akan lebih banyak digunakan di sana gitu. Karena akan menghitung selang ini, batas-batas kiri kanan ini. Demikian kuliah hari ini. Insya Allah kita akan teruskan nanti dengan distribusi Fisher F, gitu. Rasio 2 variansi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.